Halo anak-anak semua, juga orang tua yang ada di rumah maupun di tempat pekerjaan. Em, Perkenalkan, nama saya Pak David William dan saya di sekolah berada di dalam eh, bidang di bawah kesiswaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok baru, kelompok belajar baru yang ada di sekolah 02 Yapindo. Seperti Bapak dan Ibu ketahui dan anak-anak, sekarang kita SD 2 Yapindo sudah bergabung dengan Sugar Group School, sehingga di SD 2 pun, di SD 2 Yapindo pun akan ada penyesuaian-penyesuaian. Salah satunya adalah mengenai kelompok belajar yang baru. Kita sudah ketahui bersama bahwa di sekolah kita ada kelompok belajar, yaitu kelas. Nah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu kelompok belajar kita yang biasa ada di sekolah, ya. Juga di pramuka juga kita juga ada kelompok belajar, kan? Ada kelompok melati, ada kelompok harimau, ada kelompok gajah, dan seterusnya. Itu kelompok-kelompok belajar. Nah, di tahun ajaran ini SD 2 Yapindo memiliki kelompok belajar baru, ya, yang kita sebut dengan nama house. Ya, pada ulangi, kita sebut dengan nama house, ya, atau kita sering sebut nama student house, kelompok siswa. Nah, student house ini memiliki nama juga, ya. Student house ini memiliki nama. Nah, namanya tahun ini kita ambil dari nama tentang kesehatan. Ada temanya, ya, temanya tentang kesehatan, dan terlebih khusus kepada tema yang berhubungan dengan COVID-19 atau virus corona. Jadi tema besarnya itu. Setelah kita memiliki tema besar, nah, student house tersebut nanti memiliki nama-nama. Kita memiliki 28 kelompok belajar student house. Kita punya 28 kelompok belajar student house. Nah, nama-nama tersebut bertemakan kesehatan dan COVID-19. Ada yang kelompoknya namanya ada house dokter, ada house masker, ada house face shield, juga ada house yang lain-lain. Itu ada 28 house, ya. Nah, student house ini mengapa kita praktekkan dalam SD 2 Yapindo? Selain tadi SD 2 Yapindo karena sudah bergabung bersama Sugar Group School. Nah, di Sugar Group School kita menerapkan student house sebagai salah satu bentuk anak-anak dalam belajar. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam lagi tentang student house sehingga Bapak dan Ibu di rumah dan anak-anak lebih memahami maksud dan tujuannya, ya. Jadi student house ini dibentuk, di dalamnya adalah, di dalam kelompok belajar tersebut atau grup tersebut, di dalamnya ada perwakilan dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh, ya, di student house masker itu nanti di dalamnya ada kelas 1, ada anak kelas 2, ada anak kelas 3, ada anak kelas 4, ada anak kelas 5, ada anak kelas 6.
dan akan dibimbing oleh satu orang guru. Begitu. Pak, di house lain juga begitu? Iya, sama, di house lain juga begitu. Di house dokter misalnya, itu nanti ada kelas 1, anak kelas 1 di situ, ada anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan anak kelas 6. Dan akan dipimpin atau dibimbing oleh satu orang guru. Begitu seterusnya sampai student house nomor 28. Ya, seperti itu nanti. Nah, student house itu kenapa dibentuk? Student house itu dibentuk, itu ada tujuannya. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan yang pertama itu toleransi di antara anak-anak tadi. Nah, level toleransinya akan semakin meningkat. Kenapa? Biasa di kelas itu yang dia temui hanya ada anak selevelnya aja, anak kelas 1 aja. Di kelas semuanya di kelas 6 ya anak kelas 6 aja. Dengan digabung seperti ini, maka anak tersebut akan belajar level toleransi yang akan lebih. Bagaimana dia menunjukkan toleransinya? Misalnya anak kelas 6 terhadap anak kelas 5, bagaimana nanti di dalam kelompok tersebut akan menunjukkan anak kelas 5 bertoleransi kepada anak kelas 4 dan seterusnya. Selain itu, ada juga manfaat lain, akan meningkat, anak-anak akan belajar peningkatan tentang kolaborasi. Kalau biasa kolaborasi dengan teman yang selevel seperti apa, tentu akan lebih menantang lagi kalau dia harus berkolaborasi dengan level yang lebih tinggi. Begitu ya. Nah, karena di dalam house itu nanti ada anak-anak kelas 1, ada anak kelas 2, ada anak kelas 3, kelas 4, terus dan sampai kelas 6. Nanti sekolah akan men-challenge atau mengajak atau menantang anak-anak yang dalam grup tersebut bisa nggak berkolaborasi mengerjakan suatu tugas dengan ada anak kelas 1 sampai kelas 6 di situ. Nah, tentu level kerjasamanya juga akan semakin meningkat. Bukan hanya kolaborasi, tentu level kerjasamanya juga akan meningkat, begitu ya. Bagaimana nih kerjasama dengan adik kecil ini kelas 1 akan dikasih tugas apa ya? Begitu. Nanti anak yang kelas 2 akan dikasih tugas apa ya, hingga sampai kelas 6. Begitu ya. Juga tanggung jawabnya akan semakin meningkat, level tanggung jawabnya, begitu, dengan adanya dicampur seperti ini ya. Selain tadi pada Fitullah ada peningkatan belajar tentang toleransi, belajar tentang kolaborasi, belajar tentang tanggung jawab ya, belajar tentang solidaritas, kita solidaritas terhadap sesama juga akan meningkat, level kerjasama kita akan meningkat. Pada kita ambil contoh ya, misalnya kita ada event untuk setiap house membuat drama. Jadi house ini bisa digunakan, bisa diterapkan pada program-program sekolah. Contohnya kemarin kita sudah ada induction day. Nah, induction day diterapkan dalam berbentuk kelas, kelompoknya kelas. Nah, nanti akan ada health and green day. Health and green day itu nanti tugasnya berbentuk harus diselesaikan dalam bentuk house, student house. Itu bukan kelas lagi. Nanti ke depan juga nanti akan ada literacy day. Literacy day juga nanti tugas-tugasnya akan diselesaikan oleh anak-anak dalam bentuk student house. Nah,
di setiap program tersebut nanti akan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Nah, disitulah kita akan saling kerjasama di dalam kelompok student house itu akan saling kerjasama, ya, dipimpin oleh satu guru. Contoh tadi misalnya disuruh buat drama tentang kemerdekaan misalnya, atau drama sesuai dengan nama house-nya, oh drama tentang masker, kayak gitu. Kita bikinlah nanti dengan bantuan guru pembimbing, kita akan bikin setting siapa berperan apa. Ini anak kelas 1 nih, supaya nggak terlalu banyak mikirnya, tugasnya sebagai ini aja ya. Nanti anak kelas 2 mulai tugasnya agak tambahan dikit, ada ngomongnya gitu. Anak kelas 3 mulai ada ngomongnya dan actionnya begitu, ngomongnya lebih banyak, ngobrolnya lebih banyak. Kelas 4 dan kelas 5 begitu juga, nanti kelas 6 akan mengambil peran yang lebih besar. Saling kolaborasi, saling kerjasama di dalam kelompok tersebut yang di dalamnya berbeda-beda level kelasnya. Harapannya dengan kita bekerja sama dengan berbeda level dan dipimpin oleh satu orang guru, maka tingkat toleransi kita akan bertambah, ya. Level kolaborasi kita akan naik, semakin naik. Level tanggung jawab kita juga akan semakin meningkat, dan level solidaritas kita terhadap sesama juga semakin meningkat. Ya, itu saja dari Pak David, ya, pemberitahuan tentang student house. Nah, di depan ini ada Health and Green Day. Nah, kita akan diberikan tugas berdasarkan student house. Guru-guru akan membuat WA group karena kita masih online ini ya. Guru pembimbing di setiap house akan membuat WA group. Nah, anak-anak semua akan dimasukkan ke dalam student house. Nah, nanti anak-anak harus mengecek handphonenya, orang tua harus mengecek handphonenya, sudah masuk dalam student house belum. Kalau belum, bisa memberitahu kepada wali kelas, Pak, Bu, aku belum masuk dalam student house, begitu ya. Sehingga nanti guru pembimbing tadi akan memberikan tugas-tugas itu melalui WA group house tersebut, gitu. Jadi contoh student house masker, itu nanti ada gurunya siapa satu, dan nanti anak-anaknya ada di situ semua. Oke, anak-anak, orang tua, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita tentang student house. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja di follow up, ditindaklanjuti video ini dengan cara menghubungi wali kelas. Jika anak-anak Bapak dan Ibu belum masuk ke dalam student house, ya, mungkin ada nomor handphone yang berubah, bisa langsung hubungi wali kelas jika memang belum masuk ke dalam student house. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, anak-anak itu sekarang punya kelompok belajar selain dalam kelas, ada namanya student house, dan itu ada WA grupnya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Pak David ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.